Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang ide pokok. Disebut juga Gagasan pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran atau pikiran pokok atau pikiran utama. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau inti masalah yang menjiwai satu paragraf. Dalam satu paragraf terdiri dari dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat utama, yang kedua kalimat penjelas. Nah, kalimat utama biasanya ada satu kalimat. sedangkan kalimat penjelas bisa lebih dari satu kalimat. Setiap ide pokok dapat dijadikan kalimat utama, sedangkan kalimat utama belum tentu bisa dijadikan ide pokok. Cara menentukan gagasan pokok dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas. Yang kedua, temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, carilah inti kalimat tersebut atau buat kesimpulan dari kalimat utama tersebut. Contoh gagasan pokok sebagai inti paragraf yang terletak dalam kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal yang disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat utama yang terdapat di akhir disebut dengan paragraf induktif. Dan kalimat utama yang terdapat di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Berikut ini contoh cara menentukan gagasan pokok. 1. Gagasan pokok pada awal paragraf. Contoh, jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas, dan cabai rawit yang sangat pedas. Saat ini juga telah dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Nah, dari paragraf tersebut, gagasan pokoknya adalah macam-macam cabai. Gagasan pokok paragraf tersebut terletak pada awal paragraf. Sedangkan kalimat yang lain adalah kalimat penjelas. Yang kedua, gagasan pokok pada akhir paragraf. Contoh, beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Dari paragraf tersebut, gagasan pokok paragraf terdapat pada kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Gagasan pokoknya adalah metamorfosis.
Yang ketiga, gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf. Contoh, saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap. Misalnya, tahap psikotes dan wawancara. Namun, sebenarnya setiap orang bisa mencari alternatif usaha karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Dari paragraf tersebut, gagasan pokok terdapat di awal dan di akhir paragraf, yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, gagasan pokok tersirat pada setiap kalimat. Contoh, ayah mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kamera. Lalu, Raya harus memastikan cahaya blis dalam keadaan hidup. Setelah itu, ia harus melihat apakah semua orang yang akan difoto sudah berada dalam layar mini pada kamera. Setelah semua beres, barulah ia boleh menekan tombol untuk memotret. Gagasan pokok pada paragraf di atas tersirat dalam setiap kalimat. Kalimat yang membentuk paragraf tersebut mempunyai kedudukan yang sama penting. Demikianlah pembelajaran kita tentang ide pokok. Semoga anak-anak Bunda bisa dengan mudah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.